Jungle. Audio Jungle. Sarir, Halo Om Iwan. saya itu kirim message. Pernah dengar itu nggak? YouTube channelnya Dania dan Andre. Channel namanya Orvala. Belum kayaknya Om. Saya coba kontak, soalnya bule sampah di kontak, nggak nyaut. Mudah-mudahan mereka nyaut. Ya, topiknya agak berbeda, cuman ya kita mau coba aja. Kali ini kita ada yang diawali dengan cerita lucu. Menurut Om Syahrir ini lucu nggak? Sana aja humor aja Om. Baterai A2 dipakai gitu, jadi sampai mau keluar pintu aja udah kalingan sama baterai A2, baterai bekas ya. Ini When she ordered food online, she couldn't understand why the food delivery was taking so long. She was a little confused because the map showed the delivery car moving up and down the distance, but someone recorded it and uploaded it on social media. The robot car was stuck in the middle of the speed breaker. Then this guy came to help and gave a little push. Beautiful. mesti diperhitungkan tuh polisi tidur, jadi motornya mesti cukup kuat. Kalau dia bebannya gede, naik polisi tidur aja nggak kuat. Gitulah. Jalan itu kan variabelnya banyak. Banyak untuk autonomous car atau electrical vehicle gitu. Nanti seri ke-10 ada cerita menarik dan lucu juga. Di seri pertama, kita kan mulai dengan ngasih data negara-negara mana yang udah phase out. Ini ada negara yang phase out-nya 2025. Jadi 2025 dia targetnya dia udah nggak ada internal combustion engine. 2024 progresnya udah seperti itu. More than 82% of new car sales were electric vehicles last year. Goal is that all new cars by 2025 will be zero-emission vehicles. Oslo is also electrifying its ferries, buses, semi-truck, All public transportation within the end of this year will be zero emission. 2023, 82% mobil yang terjual itu mobil listrik. Tahun lalu tuh ya. Has Norway's grid been able to handle all those EVs? A lot of hydropower. The streets are quiet in Oslo. The air is pleasantly free of fumes. Jalanannya itu juga senyap gitu ya, nggak ada suara mobil, nggak kedengeran gitu. Dan nah ini outlet itu pada jualan charging station. Whole new market. They can sell energy to cars, as well as energy for people and food. Restoran juga jualannya. Jadi ini nih, dia kan kekayaannya itu dari oil and gas sebetulnya. Revenue dari oil and gas itu dia udah lama dia investasikan ke renewable energy. Jadi solar panel dan paling banyak hydropower. Pembangkit tenaga air dia paling banyak. Jadi, nah ini yang dia lakukan. Policy development mulai dari tahun 90. Ya, dia udah mulai registration tax-nya dihilangkan. Mobil listrik nggak bayar tol. Parkir bebas. VAT nggak dikenakan VAT. Ya udah terang aja orang lebih pilih mobil listrik. Jadi total biaya kepemilikan sampai biaya operasinya aja lebih murah gitu. Nah, sampai 2016 aja peningkatannya udah gitu. Jadi nggak heran kalau 2023 itu udah 80% orang beli mobil tuh mobil listrik. Ditampilkan juga bagaimana pengelolaan lingkungannya, dampak dari penggunaan baterai. Oh, oke. Nah, EPR law-nya nggak dibahas. Kita udah pernah bahas di seri ke-5 dan ke-6 ya, bagaimana EPR law-nya di Cina ya. Biaya pengelolaan sampah B3 baterai ini sebanding nggak dengan konversi dari oil and gas ke renewable energy sama penggunaan baterai yang sudah lifetime gitu. Bagaimana EPR law-nya nggak dibahas, tapi logikanya kalau sejak 20 tahun udah minimal 2 periode baterai bekas. Tapi recycle-nya mereka ada. Kita share-nya di seri ke-10. Recycle baterai
EV yang paling gede itu di Jerman, dan kita angkat di sini soal policy pemerintahnya. Jadi kalau dia, kenapa dia berani 2025, karena dia memang udah mulai dari 90 policy development-nya ya. Jangan sampai seperti gunung es. Jadi Ya, kelihatan tidak terlihat murah, tapi impact-nya ini ke yang akan datang bisa juga membuat masalah. ya. Saya yakin Eropa udah siap karena mereka di Uni Eropa itu mereka sangat concern dengan sustainability, mulai dari carbon emission sampai limbah B3. Kan mereka udah lama Om, jangankan EV, baterai EV. Baterai jam aja nggak boleh dibuang sembarangan Om, itu di banyak negara Eropa Ya, udah dipilah pembuangannya. ya ini menarik sih, karena data dari yang pernah saya dapatkan itu di Uni Eropa itu ternyata pengelolaan sampah pun ada sampah yang mereka kirimkan keluar. Berarti kan something wrong gitu. Sampah plastik atau sampah lainnya pun mereka bisa kirim ke luar negaranya. Ini kan sesuatu yang nggak masuk di akal juga loh. Bicara tentang ekonomi sirkular di negaranya dengan baik dan sesuai, tapi kok masih kirim-kirim sampahnya ke negara lain. Di seri circular economy kita angkat lagi, itu memang masih ada sampai hari ini masih ada di YouTube di-expose sampah plastik. Kalau kita bicara sampah plastik, impor sampah plastik, dan itu gede di Bekasi Om. Nanti kita angkat di sequel berikutnya. Dan itu dari Eropa, itu mah bodoh-bodohnya kita aja. Program bersih-bersih di rumahnya orang Eropa, tapi membuat kotor rupanya orang Asia kan gitu ya. Kalau baterai EV, memang Cina udah bilang, baterai EV itu kan memang 80% dari kebutuhan dunia itu produksi Cina. Jadi Cina udah bilang, kalau lo nggak bisa recycle, kirim ke gua yang akan recycle. Jadi di Eropa sendiri, di Jerman saya udah lihat, nanti kita ekspos di seri ke-10, itu fasilitas recycle yang paling besar di Eropa. Norwegia juga saya yakin punya, tapi kalau mereka nggak sanggup, mereka ekspor ke Cina. Nah, plastik juga begitu. Udah plastik itu kan yang normal, dari awal kita udah bilang cuma 9% yang recycle. Yang nggak recycle mereka mau ekspor, siapa mau terima? Indonesia terima, ya ekspor. Tidak menggunakan waste to energy. Ceritanya si sumber kita yang di Bangkok, Kendru, Uni Eropa itu sudah punya policy untuk menekan pembangunan waste to energy incinerator. Kan tidak wise ya, tidak bijaksana menurut saya. Om, dunia ini isinya bukan orang-orang wise, tapi orang-orang smart memang. Jangankan nih bicara sampah plastik, kita ngotot nggak boleh ekspor nikel aja mereka serang. Dan kita kalah. Pak Jokowi bilang, kita naik banding. Kita nggak mau kalah, kita pokoknya nggak mau ekspor nikel mentah. Nah, ini kan kekuatan negosiasi aja, dan sampai di lembaga ini dunia kan. Nah, palm oil juga gitu. Tapi pada saat mereka terpaksa impor palm oil juga mereka diem gitu kan. Tapi dulu kita diserang palm oil kita. Ya itu mah situasional. Mau nampung sampah plastik dia ekspor. Om, dunia ini nggak ada orang wise. Apalagi kalau udah bicara politik negara. Yang ada smart aja. Siapa smart, siapa bodoh gitu aja. Yang utama itu kepentingannya. Tapi urusan sampah plastik ternyata kita masih bodoh. Belum pintar-pintar juga. Sejak 40 tahun Nina angkat bicara di Amsterdam, kita masih terima impor sampah plastik. Tahun 2019 ya yang Nina bicara di Amsterdam itu, dan kita udah dikrecekin selama 20 tahun waktu Nina bicara itu. Sampai sekarang kita masih belum pintar urusan sampah plastik Om. Mungkin kita lebih pintar soal palm oil sama soal nikel, tapi soal sampah plastik ternyata kita belum pinter. Waduh, jadi maaf, ini mungkin yang mendengar omongan kita ekstrim nih memang. Nah, ini cerita-cerita di seri ke-9 ya. Autonomous car lah ya kita bahas. Jadi gini, ini ada ceritanya nih. In the world of autonomous vehicles, big bets were made by big players. In steps Ford Motor Company,
and a $1 billion investment into self-driving cars. The company was backing Argo AI. After a rush of enthusiasm, self-driving projects have been besieged by the challenges of developing both the technology and a business model to run alongside it. Ultimately, Argo AI failed. Rupanya ada yang fail, dan tadi dia sepintas dia udah kasih gambaran siapa aja yang investnya di Argo AI. Nah, tapi ada yang berhasil. Nah, ini cerita yang berhasilnya. Google executed its first fully autonomous drive in 2015, and a year later turned the self-driving car project into an independent company named Waymo. Nah, waktu seri ke-8 Om Sarir ikutan nggak? Kita cerita otonomous taksi kan? Otonomous taksi di California, Waymo, itu rupanya di belakangnya Google. AI-nya Google yang berhasil, udah jalan. In 2016, Tesla began producing cars the company said were fitted with all the hardware necessary for full self-driving. Rumors were spreading that Apple was working on an electric car project as well, possibly with self-driving capabilities. Nah, sensor-sensornya harus bersih, itu challenge-nya. Itu The vehicles. You need to fix, maintain, and clean cars, and the specialized equipment on them. Keeping the sensors clean is crucial to keeping the vehicle functional. di Indonesia agak susah nih, debu, hujan, segala macam harus rajin dibersihin. Tapi merek-merek terkenal itu banyak yang belum berhasil launch ke market. Level 2 dan level 3 umumnya, yang kecuali yang udah sampai level 5 dan jual ke pasar itu Tesla. Sama ada sebuah taksi di Wuhan, itu juga di seri ke-8 kalau nggak salah. Sama di California yang Waymo itu. Tapi ini kan taksi, dia nggak jual ke... Nah, ini juga ada ceritanya. Kenapa mereka jalannya untuk taksi? Karena lebih terkontrol. Kan itu ada harus software update, segala macam. Potensi keamanan cybernya itu juga harus Keamanan cybernya, betul. Keamanan cybernya. Nanti di seri ke-10 juga ada cerita yang lebih ini. Kalau udah dihack bisa separah apa jadinya. Nah, mereka lebih bisa kontrol karena armada punya sendiri. Kalau Tesla, dia udah jual ke orang kan makin sulit dikontrol. Berapa orang yang udah pakai segala macam update softwarenya gimana gitu kan. Nah, yang lain nggak berani ngambil risiko itu. Kalau taksi armada mereka sendiri, mereka bisa kontrol update softwarenya apanya, gitulah ceritanya. Dan persaingannya kenapa invest jutaan dolar walaupun ada yang nggak gagal, karena ternyata terbukti Tesla itu harga sahamnya naik terus semenjak dia launch level 5. Jadi yang lain pengen bikin juga. Produsennya katanya udah penuh, udah sesek. Biaya produksi dan R&D-nya besar. Brand-brand yang terkenal, mereka bisa melakukan cross subsidi dan mereka sudah ada yang shifting gear. Toyota sama BMW ngembanginya hybrid dan hidrogen ya. Nah, EV-nya kalau toh R&D-nya besar, ini mereka bisa cross subsidi gitu kan. Nah, para pemain yang baru, yang bukan gede-gede, yang startup, diramakan akan berguguran karena mereka nggak bisa cross subsidi, mereka nggak punya industri lain. Ya paling nggak yang besar-besar itu mesti disubsidi sama mesin bensin sama mesin dieselnya kan. Menyimpang dikit ke kereta api. Om udah pernah naik bus belum? Alhamdulillah belum. Dulu pernah waktu kunjungan dari perusahaan lama itu ke Cina, jadi pernah merasakan juga tahun 2012, 2014. 2012 di Cina berapa speednya Om? 300 kalau nggak salah ya, 380 waktu itu. Nah yang ke Bandung itu kan 360. Tahun 90-an saya pernah naik yang 260 km Om. Itu dari Tokyo ke Yokohama ke sana dikit, deket. Pokoknya kita tujuannya mau ke Gunung Fuji. Jadi sampai stasiun di mana dari situ ngajutinnya naik bus gitu. Itu 260 km per jam itu tahun 93. Nah, yang ini kan udah lebih cepat 360. Nah, Jepang itu lagi mempersiapkan baru kelar baru siap 2027 antara Nagoya Tokyo itu 600 km per jam.
Oh, ini kalau Jakarta Surabaya tidak sampai 2 jam ya, nyampe ya. Iya, dengar nggak ceritanya? Wus itu rugi om. Jual mahal juga nggak bisa kemahalan, nggak kebeli. Daya beli orang Indonesia masih cukup rendah. Ya akhirnya ditekan, tapi ya nggak untung. Maksud saya yang di Jepang ini rencananya dia, Oh, perhitungannya. Jepang itu gini lah, kalau toh mereka develop yang baru, yang masih butuh development, pasti udah ke subsidi, cross subsidi dengan yang sebelumnya. Kan mereka tahun 90 udah bikin Shinkansen, Oh iya iya, iya. pasti untung gitu kan, perusahaan kereta Jadi api keuntungan Shinkansen dia disubsidi silang ya bisa ke subsidi jalur baru. untuk development yang baru. Nah, Cina diam-diam lagi nyiapin yang 1000 kilometer. Nah, itulah cerita ini persaingan di. Tapi ini nggak perlu cepet-cepet Om. Mungkin sekitar 200 kilometer per jam. Tapi hebatnya, oh ini pernah di-challenge sama Om Freddy. Kenapa sih nggak bikin pakai tenaga surya? Saya bilang tenaga surya baterainya gede banget, nggak cukup buat kereta api, buat ini mobil aja cuma bisa jarak pendek. Ternyata lagi mau dibangun, cuman memang nggak pakai baterai kan, jadi dia langsung dari gardu. Cuman baterainya di gardunya gede banget. Lagi disiapin di California. Investasinya 3,4 juta dolar. 220 kilometer. Nggak bisa lebih cepat memang, karena panel itu kan baterainya harus gede banget gitu. Itu aja udah lumayan bisa 220. Lumayan loh. 230 tahun 2030 baru siap. Karena ngebangun ininya juga 400 hektar untuk solar panelnya aja. Amerika kan negaranya luas, tanah daratannya luas, jadi dia ya 400 hektar dia bisa dapatkan hanya untuk solar panel dan itu tetap ke baterai di gardu gitu, baterai di gardunya yang gede. Jadi kan nggak bisa baterai yang dibawa sama kereta, mungkin baterai di gardunya lebih gede dari kereta apinya sendiri. Iya. Sepanjang rel 100 berapa ratus kilometer itu kan harus dialiri listrik yang gede. Jadi kereta kapsul itu tanpa gesekan. Lebih informasinya sih lebih cepat dari magnetik seperti magnet gitu. Nah, kebetulan saya nggak munculin videonya yang Cina lagi nyiapin 1000 kilometer per jam itu kereta kapsul tuh, Om. Jadi, Ah, itu mungkin teknologi Elon Musk mungkin. ya nggak tahu Elon. Cuma Cina mungkin nggak terlalu rame gitu kalau Elon Musk kan ngomong kemana-mana dia lagi bikin apa gitu. Iya. Tapi ada aja di YouTube gitu bahwa Cina lagi kembangin ini. Ini sebetulnya dihack untuk tujuan bagus ya. Jadi happy ending, tapi mengerikan ya. Car, take me home. Car, this isn't the way home. That's right, James. It isn't. Car, where are we going? Tegang juga kan? Kayaknya ini bukan jalan ke rumah. Emang bener bukan jalan ke rumah. Udah gitu tiba-tiba lock. Serem kan? Di, Ya itu. di lock dia nggak bisa buka pintu. Serem. We're here. The future isn't scary. Not investing in it is. Car, were you in on this? Nothing gets by you, James. Ternyata teman-teman dan keluarganya bikin surprise party buat dia. Gitu kan? Tapi Ya kalau surprise party ya. Kalau apa penculikan. nah nanti di seri ke-10 itu ya kendaraan otonomusnya bisa dihack bukan untuk surprise party. Serem deh itu. Serem nanti di seri ke-10 ya. Jadi nah ya gitulah Om ceritanya. Nah, Oke, menarik ya. berikutnya alam dan manusia nih. Karena sampahnya ini masuknya kan ke B3. Jadi supaya tidak mencemari lingkungan itu yang harus ditindaklanjuti.
Ya, negara-negara Eropa kita percayalah. Mereka itu tentang B3 mereka udah lama mengaturnya. Eh, Jangankan baterai segede baterai EV, baterai jam kecil-kecil aja tahun 90-an mereka udah punya undang-undangnya, Om. Kita nggak perlu khawatir. Tapi bahwa kita memang masih terima sampah plastik dari mereka itu kita lagi mau smart di nikel, kita udah terbukti smart juga di palm oil. Tapi urusan sampah plastik kita belum smart juga, dibodohin terus tuh. Mengembalikan sampah yang tercemar dari Kanada dan Australia itu sudah direncanakan kembalikan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Ketahuan diekspos emang, masuk di Priok balikin, masuk di Belawan balikin, dia coba dari Batam. Kita kan banyak pelabuhannya, Om. Nah, itu dia. Ketangkap di Batam, lagi ke Surabaya. Bilang kita mau keliling kalau perlu ngebrief bea cukai apa yang boleh, apa yang nggak boleh masuk gitu. PET oke, boleh masuk karena itu memang kita recycle. Tapi kantong kresek, Om, kita terima kantong kresek dari seluruh dunia. Di kita aja kelebihan kantong kresek kita pusing recycle-nya. Yang masuk ke kita tuh banyak kantong kresek, Om. Oke. Oke, sampai ketemu di obrolan berikutnya, Om Sarir. Ya. Oke. Nggak ada Om Freddy, tapi tetap seru. Kalau ada Om Sarir selalu seru. Kenapa? Karena selalu challenge-nya gede gitu. Tapi challenge-nya kadang-kadang membuat omongan saya jadi lebih berbahaya nih. Oke, makasih Om. Sampai ketemu. Bye.